Wikis, selamat datang di obrolan weekend. Oh, ini sebuah segmen konten baru. Iya, benar. Yang kita bikin supaya semakin kerasa ngobrol-ngobrol sama Wikis. Yes. Kalau kami adalah personilnya Weekend by Evidence. Setengahnya ya. Setengah, 50%. 50% dari Iya, band. dari band ya. Kami adalah weekendersnya. Iya. Kalian Wikis. By the way, gue Ray. Gue di Veritas di Weekend by Evidence. Dia adalah basis. Gue kebetulan vokalis yang main gitar. Yoi. Ceritanya. Sekaligus pujangga. Ya. Ada jadi pengen minum. Ada. Ngops Duls lah. Ngops Duls, ada, makanya namanya obrolan weekend, ada gorengan, ada Iya. kopi gitu kan. Ini kalau di band Weekender, gue sama Din ini adalah pasukan mata empat. Oh iya, cuman kita doang yang pakai kacamata. Iya. Tim Rabun. Kalau dibuka burem. Ini sebenarnya burem, ini kita burem. Nah, gue pakai lah biar kesannya serius gitu. Yoi. Eko juga mulai pakai kacamata, tapi Iya. masih dosisnya Enggak, Eko denial aja. dinaik. Kalau Anda juga suka pakai kacamata hitam tapi. Ini Din ini biarpun kita Weekend by Evidence ini masih di ranahnya independen ya. Iya, indie. Iya, kita kan masih di ranahnya independen, tapi kan gua udah ngeband sama lu lama kan. Iya. Dan sudah tahu banget lagu-lagunya Din. Din ini tuh pencipta lagu yang lagunya udah direkam, belum direkam, sampai yang belum jadi, gue udah pernah denger. Iya kan? Iya kan? Sampai yang lirik itu baru sepotong, gue udah denger. Iya. Menurut gue sebagai musisi ya, karya-karya lo tuh bagus tuh. Thank you. Lo bisa bikin lagu yang emang apa yang lo lihat bisa lo capture. Nah jadi yang sebenarnya di Benitez ini itu pencampuran dari apa sih? Itu dia tuh yang gue dari dulu ini orang bikin lagunya, soalnya jujur aja gue kan gue nggak tahu deh apa gue orangnya terlalu cuek atau gimana, tapi gue belakangan ini ya rada susah bikin lagu gitu loh. Karena mungkin lebih concern ke musik, tapi kalau si Din ini bikin lagunya gampang banget gitu. Lu kayak kucing jatuh aja lu mungkin bisa bikin lagu. Kucing kepleset lu dia bisa bikin lagu. Nah itu tuh kalau lu deskripsi sebenarnya Din Benitez tuh kayak gimana sih? Gini, di Veritas yang di Weekend by Evidence. Iya. Yang lu juga solo juga kan? Iya, gue juga rilis solo karena gue pikir ini harus ada dua menu yang berbeda. Karena yang solo gue lebih egois, lebih fokus sama apa yang gue pengen tuangin 100%. Okay. Tapi di Weekend by Evidence, walaupun songnya lagunya dari gue pengen ada interaksi, energi, dinamikanya kolektif. Sebagai geng, biar bukan hanya band. Iya. Okay. Jadi ada demokrasi, ada fill in bass, ada fill in drums, gitar yang gua gak kepikiran, tapi blending sama song yang gua pikirin. Benar. Gitu. Oke. Kalau soal songwriting, apa-apa tuh lo harus experience sama lo harus eksperimen. Menurut gue, experience artinya lo dengerin lagu, jangan cuma denger hafal. Masuk tuh ke layer-layer. Kenapa gitarnya yang satu begini, yang satu begini. Jadi benar-benar dipelajari ya. Dipelajari. Dengar lagu tuh bukan cuma sekedar didengar. Ini kalau kita mau jadi serius gitu ya. Kan. Karena abis lo dengerin, lo baca, males baca. Ceritanya band ini atau songwriter ini, apa yang pengalaman dia yang terbawa ke dalam lagu, pengalamannya A, lagunya X. Nah itu zong juga tuh. Ada proses dong. Iya benar. B, C, D, F, G-nya gitu. Benar. Itu harus dipelajarin sehingga lo tahu, oh cara mengekspresikan diri atau ide tuh kayak gini. Karena kadang-kadang udah kita pikirin nih bro, ini enak nih chordnya.
terus gue bawa ke band, kok nggak masuk ya? Nah, iya benar. Ya, Sering kan? juga kayak gitu ya. Biasa terjadi, itulah dinamikanya musik. Itu kenapa waktu di project solo juga misalnya pasti ngelibatin orang lain. Iya. Karena gue butuh ada sparring gitu. Benar. Nggak Yang masuk, sesuai kan? kebutuhan sama lagunya. Iya, nggak masuk nadanya begini misalnya. Iya. Tapi gue sukanya begini, ya udah ubah kayak gini. Oke, itu bagian dari lo experience dan eksperimen. Itu pun nggak ngejamin lo bikin lagu enak. Iya. Bener sih. Dari semua lagu yang lo tahu nih, yang belum direkam, yang cuma sepotong, yang masih demo, yang udah kita rilis, masih ada lagi yang tong sampah. Yang tong sampah nih. Masih. Yang sisaan tapi masih bisa dikulik nih. Itu kadang-kadang gue kerok, gue campurin sama bahan yang enak. Ada lagi lagu yang gue bikin dulu, past tense nih lagunya udah lama gue bikin. Tapi nggak masuk sama karakternya Weekend by Evidence. Akhirnya lo masukin di, Gue masukin ke dalam Weekend by Evidence sebagai benda lain. Jadi ibaratnya gue udah punya tempe, tapi untuk Weekend by Evidence gue tepungin. Oh, oke, gue ngerti. Supaya lebih pedes, lebih garing, Iya. lebih asin. Bener. Tapi kadang juga orang suka kalau bikin lagu, emang suka aneh. Suka ada yang lagu baru nemu langsung jadi, ya kan? Ada yang harus butuh. Misalkan lo ketemunya nih baitnya dulu, ya. Ntar refnya berapa tahun kemudian. Ada juga tuh lo pernah ngalamin kayak gitu? Banget bro, Kayak gitu ya. banget. Ada cukup banyak gitu lagu yang di Weekend by Evidence itu proses nulisnya ada yang sehari, ada yang langsung jadi gitu. jadi berturut-turut. Contohnya adalah yang udah kita rilis, ada Aftermath, ya kan, ada Lost and Found. Kebetulan Ray tahu itu diciptakan di periode yang sama. Benar. Gue nggak keluar rumah 4 hari. Jadi sebelum zaman isolasi mandiri, sebelum pandemi, gue sudah suka isolasi. Iya. Agak kuper ya. Iya. Gue isolasi, setiap hari nulis satu lagu. Wah, gokil. Dan nulis maksudnya sampai jadi liriknya lengkap, ada intro, ada bagian yang dibayangin nanti ada solo gitarnya, sampai ada outro-nya. 95% lagu Aftermath, single pertamanya Weekend by Evidence, itu ya apa adanya seperti versi akustiknya. Kalau di straight down, Iya. gue puterin voice note yang lamanya. Iya, sama persis kan. Iya. Gue inget tuh, dulu Din pernah kasih voice note akustik tuh. Iya kan, lagu Aftermath. Yang pokoknya masih suara angin deh. Aura-auran, angin kedengeran tuh suara AC. Tapi ada yang berubah gitu. Kenapa berubah? Ngeband, ada chemistry, Betul. ada partner kita dalam bermusik. Betul. Sekarang gue mau balik nanya nih bro. Apa tuh bro? Lu kan bermain di banyak band, Yang ono-ono deh. banyak karakter yang beda-beda, banyak karakter beda-beda, bahkan termasuk wedding band. Iya. Ini gimana lo nyesuaiin bukan hanya look ya, look and feel. Gimana lo nyesuaiin look sama feel lo bermain di karakter-karakter yang beda tuh pasti tantangannya juga nggak kecil, nggak gampang. Iya. Ya sebenarnya sih gini bro, orang suka ngelihat gua hebat gitu kan, main-main di banyak band gitu, BBE, Mighty Sound, Jumper Five, terus juga gua join juga Katale Entertainment, ada juga sekarang Delta Force. Sebenarnya buat gua musik itu kan silaturahmi. Itu nomor satunya. Buat gua musik silaturahmi. Ada teman, bro bantuin gua dong main bass gini. Itu pertama basicnya itu. Terus yang kedua, gua akan berani ambil tantangan itu kalau misalkan emang yang nomor satu nih, gua suka dulu sama lagunya. Gua suka dulu sama apa yang mau gua mainin dan gua rasa gua mampu gitu. Ya kan. Kalau misalkan ada brother gue yang minta tolong gue untuk project yang gue sendiri nggak bisa gitu, gue rada mikir juga gitu. Nah, makanya kelihatannya kok gue bisa aja main di WBE, main secara teknik ya, main di WBE, main di Jumper Five, main di sound gitu. Karena nomor satunya gue udah convert sama lagunya. Gue udah karena memang gue yakin gue merasa mampu gitu. Jadi ya paling ya itu aja sih, apa yang
kalau misalkan ditanya gimana cara ininya ya pasti gue bisa, karena gue nomor satu gue udah interest sama lagu-lagunya, gue suka gitu. Menurut lo lebih penting buat lo nyaman sama karya-karyanya atau sama orang-orangnya? Wah ini Iya. mendalim nih. Iya kan? Ya, seru nih. Ya sebenarnya sih kalau basicnya pribadi yang penting nyambung lah, yang penting nyambung dulu sama personilnya. Oke. Iya dong. Kalau buat gua kalau misalkan hanya sekedar bisa naklukin lagunya tapi sama orang-orang yang nggak nyambung, ya mendingan gua jadi additional aja. Kalau kata lu nih deep into ya kan. Kalau gua gitu. Kalau gua lebih yang paling penting yang nomor satu kalau emang kita mau ngeband bareng ya nyambung dulu. Lo pernah nggak band atau project? Nah, Materinya keren, lo into, suka banget. Tapi personilnya ada yang why gitu. Pernah? Pernah banget pak. pernah dulu sering kayak gitu. Gak cuman sekedar apa ya, gak cuman sekedar band-band yang mungkin berkarya gitu punya lagu sendiri, tapi kayak gue pernah juga diajakin band ngamen gitu kan buat top 40 apa segala macam yang emang bener konsepnya band Ya. tapi ternyata personilnya ya gitu diem-dieman kaku nggak ngobrol gitu. Serius jadi kan akhirnya jadi kayak gimana ya, ngeband jadi kurang fun lah. Tapi nyambung mainnya, Nyambung di stage-nya oke. nyambung Tapi begitu lo turun stage, tuh orang semua diem-diem lagi autis. Masing-masing lagi. masing-masing. Iya, karena gue juga ngejalanin juga ngeband ngamen yang kayak buat wedding, buat event-event gitu kan. Gue juga sering juga kan yang kayak ibaratnya job cabutan, job lepas gitu. Itu pun sebenarnya konsepnya kayak gitu. Lu sering dapet job yang personilnya lu baru kenal di tempat. Ya kalau nggak dari kita yang berusaha ngasihin mereka ngobrol-ngobrol, kalau nggak ya diem-dieman. Itu sebenarnya konsepnya sama seperti itu gitu. Nah kalau buat gue, kalau buat job lepas nggak apa-apa deh, kita di situasi-situasi kayak gitu kan. Cuman kalau emang basicnya ngeband, emang mau konsepnya ya band project ya harus nyambung, nyaman lah. Basic. Yang penting nyaman ya. Nyaman. Kalau udah nyaman bisa lanjut. Ya ke step-step yang lebih tinggi lah. Lo ada di band yang berbeda-beda. Tapi kalau itu semua nggak ada, kalau lo harus menciptakan produk-produk yang adalah Ray Masli, kayak apa sih? Iya ya itu tadi. Gue kalau misalkan ngeband, gue kan emang paling seneng pakai topi. Itu satu. Jadi kalau ada yang mau ngasih kado kasih topi, itu yang paling gampang lah ya kan, 6.000. Kalau mau mahal kasih bas. Kasih bas. Gue kan ada di WBE, ada di sini ya kan. Maksudnya gimana caranya orang tuh ngelihat gue nggak bosen, ya kan, dan orang tuh bisa menikmati basisnya nih Ray gitu kan, Ray Masli, cuman ya dengan cara-cara yang berbeda ya itu tadi tampilan. Kalau misalkan di WBE ya gue topinya kayak gimana? Oh ada settingan? Ada settingannya pak. Ini topi WBE. Ini topi WBE. Apa settingan? Coba misalnya di Weekend by Evidence, pernak-pernik lo apa syaratnya screeningnya? Oke, kalau di Weekend by Evidence ya ini biasanya gue pakai tracker cap, polos. Terus kalau di Jumperfy gue pakai snapback. Oh itu bedanya. Snapback, pakai snapback. Gue udah mikir emang ada sesuatu nih. Snapback. Ya kan? Pakai snapback, terus gayanya juga harus lebih yang kayak pakai jaket jeans, pakai handbag, gitu kan. Terus kalau di Mighty Sound, hampir sama kayak WBE sih, gue juga senang pakai tracker, cuman kadang suka gue balikin, biar lebih slang aja gayanya, biar lebih slang, ya kan. Terus di Delta 4 gue pakai bucket hat. Jadi orang tuh nggak bosen, orang nggak bosen ngeliat gue gitu. Jadi wah si Ray itu ada karakternya di tiap band gitu. Bukan maksudnya nggak konsisten sih, bukan maksudnya gue nggak konsisten, enggak. Cuman biar orang bisa nikmatin gue ya in a different way lah. Tapi itu justru juga jadi cara lo buat fokus sama style band itu ya? Iya. Setiap band itu ya? Iya. Dan itu benar-benar gue pikirin banget.
Kayak misalkan buat ngamen, ya gimana ya? Oh pakai kemeja bunga-bunga sama bucket hat. Santai, iya. Kayak gitu gue nyimbangin juga sih. Tapi kalau lu ada sebuah kesempatan bikin sebuah project, misalnya solo, amin, bikin sebuah project solo yang Ray Masli, siapa dia sesungguhnya? Apa tampilan? Tampilan ya casual aja sih. Ya biasa aja sih, maksudnya ya paling lebih ke WBE. Style-nya lebih ke WBE lebih kayak gitu. Karena kan gue sebenarnya lebih senang tuh kalau ngeband nggak usah yang terlalu ribet. Maksudnya pakai ini itu, gue lebih senang pakai kaos ya, pakai kemeja, pakai kotak tangan pendek udah. Ini juga sekedar catatan disclaimer, ini nggak janjian. Tampilan kami hari ini nggak janjian. Iya, nggak janjian, emang kita kayak gini kayaknya hari-hari. Sehari-hari emang biasanya monokrom. Monokrom nih, gue kaos-kaos gini ada 2 truk nih. Gue kaos hitam polos gini ada 2 truk, banyak banget, jadi santai aja. Kepikiran nggak sih buat lo untuk satu saat lo bikin sebuah karya yang lebih sesuai visi personal lo, entah itu lagu, entah itu mini album, gitu. Pernah kepikiran nggak lo? Pernah banget, cuman mungkin ya timingnya aja belum pas. Karena kan gue masih ya itu tadi kan masih ini itulah, masih WBE, Jamborfy apa jadi belum ada waktunya. Belum ada waktunya. Kalau tiba-tiba waktu, momentum, sama supportnya muncul nih, kan buat kita mewujudkan sesuatu, kadang-kadang udah ada kopinya, airnya nggak ada. Iya benar. Ada kopi, ada airnya, gulanya nggak ada. Kesenggol. Ada kopi gula air, kesenggol ya kan. Ada aja, kalau semua unsurnya ada nih. Oke. 3 nuansa atau influence atau elemen yang mulai nggak enak nih gue nih. 3 elemen atau unsur-unsur yang pengen lo munculin di karya atau project personal lo. Misalnya pembedanya Weekend by Evidence sama karya solo gue. Gue pengennya di setiap rilisan solo gue ada bunyi trompet. Oh iya, ciri khasnya ya. Karena dulu gue main trompet. Oh iya. Lu sempet main trompet? SMP gue ikut marching dress di sekolah, tapi gue punya cinta tak berbalas sama trompet. Karena misalnya trompet itu cuma bisa bunyi kalau lo kasih nyawa, lo kasih nafas. Iya. Sesuatu kan bernyawa kalau bernapas. Iya. Di kepala gue ini benda gila nih. Iya benar. Nyawa lo jadi nada. Lo di project yang katakan momentumnya semua elemennya ada. Ray silakan bikin project. 3 elemen yang lo pengen banget ada passion project pribadi lo. Lo nggak duga nih pertanyaan. Iya nih, waduh. Inilah kenapa kasus ya. Kenapa? Obrolan iya. Ya kan logonya apa, semboyannya juga itu. Pertama, gua tuh sebenarnya juga seneng sih, maksudnya lagu-lagu kayak lagu-lagu apa ya, lagu-lagu dugem gitu, lagu-lagu DJ juga gua suka sebenarnya. Karena kan basicnya juga groove juga kan. Iya, karena lu katalog lagu yang lo dengerin juga kaya. Gua tahu lo dengerin lagu era 60-an, 50-an juga gitu. Iya. Ya paling itu sih DJ. Misalnya yang lo kebayang ada bunyi apa? Ada bunyi piano kah? Ada bunyi gitar akustik kan? Misalnya bunyi piano sih. Piano ya? Piano sih. Gitu. Iya. Bunyi piano tapi ya beatnya sedikit-sedikit kayak techno gitu kan. Serius? Iya. Gue tuh malah kalau misalkan pengen bikin project solo, gue tuh sebenarnya nggak mau ribet. Gue pengen bikin lagu yang nggak yang terlalu nge-skill ribet-ribet gimana. Jadi sebenarnya yang penting groove-nya asik, harmonisnya asik, udah gitu aja. Oke. Genre sekarang genre. Oke. Lebih kemana? Lo tadi nyebutin ada dance atau DJ. Oke. Lebih ke itu sih. Gue kalau misalkan ada project gitu solo, gue kebayangnya tuh kayak yang pasti ya itu gue suka yang agak sedikit R&B ya kan. Tapi ya ada harmonis pianonya. Harmonisasi piano. Terus mungkin di lagu-lagu lainnya ya gue pengen yang agak sedikit funk rock kali ya.
Gitu ya tetap ya. Yoi, agak sedikit punk rock kayak siapa ya? Kayak mungkin kalau pada tahu Glenn Hughes kali. Basisnya di Purple yang dulu ya itu album solonya keren-keren tuh. Karena yang shine adalah rhythm atau groove sections. Iya. Dan gue juga makanya nggak mau bikin project solo yang terlalu ribet juga sih. Yang penting ngasih-kasih aja. Yang penting juga liriknya mendalins. Keluar juga tuh. Akhirnya keluar juga tuh. Gue ngapain bikin album solo kalau liriknya nggak mendalam ya? Iya. Percuma gue mainin aja lagu-lagu orang. Udah siap bener. Iya. Udah siap. Ini makanya gue belajar. Gue nanya-nanya. Oh,